Maka itu dalam pengkalimatan kitab Kejadian 1 jelas. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, dikatakan God created heaven and earth. Lalu ketika dia ciptakan binatang, pohon, bulan, semuanya bintang, pakai kata ciptakan. To create. Tapi ketika sampai manusia, dia nggak berkata to create, tapi menjadikan, to make. Nah dari kata itu muncul kata melahirkan. Maaf, kalau sampai Tuhan melahirkan kita, bukan to create. Maaf, izinkan saya menggunakan kalimat ini. Berarti ada hubungan seks sampai jadi kita. Lagi sekali jangan tergesa-gesa untuk berkata tidak, renungkan. Saya mengajak saudara untuk mencerna pelan-pelan kebenaran ini. Bahwa apa saja yang terjadi dengan kita di bumi ini, itu adalah gambaran apa yang ada di surga. Maka itu mengapa dia menikahkan kita. Dan begitu concern kepada pernikahan itu. Sampai hukum yang pertama kita temukan dalam Kejadian 1 dan 2 adalah hukum pernikahan. Mengapa? Karena itu menggambarkan dirinya sendiri. Perjanjian baru menulis ulang kisah itu, tapi dalam bentuk yang lain. Mari kita lihat. Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal yang pertama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahami kebenaran yang secara logika sulit kita cerna. Karena konsep agamawi sangat kuat di benak kita. Begitu kudusnya Tuhan itu dalam konsep agama, sampai Tuhan nggak boleh dijamah, nggak boleh diapa-apakan lagi. Sehingga kalau toh kita berkata Tuhan hubungan seks, wah itu suatu penyesatan yang luar biasa. Apalagi ada Da Vinci Code sekarang ini, wah itu lebih salah lagi. Jangan, kita akan lihat kebenaran ini. Lukas 1, saya akan baca ayat yang ke-34. Kata Maria kepada Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Perhatikan ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Masih ingat Maria tanya apa? Bagaimana aku bisa mengandung? Kan begitu pertanyaan sebetulnya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah sekarang kita lihat jawaban Tuhan lewat Gabriel. Roh Kudus akan turun atasmu. Ingat, masih dalam konteks bagaimana aku mengandung. Kalau jawabannya Roh Kudus akan turun atasmu, ngerti maksudnya? Berarti yang menghamili Maria itu siapa? Roh Kudus. Betul nggak? Yang menghamili Maria itu Roh Kudus. Dan kuasa Yahweh yang maha tinggi. Ada satu terjemahan yang saya pernah dengar sebagai seorang hamba Tuhan. Kata menaungi itu bahasa Indonesia yang agak kasar, berkata meniduri. Nah, kata ini yang dekat sekali dengan Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air pada waktu penciptaan yang kedua. Nah, kata melayang-layang dan menaungi antara bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya ternyata dekat sekali. Ketika bumi kacau balau, Roh Kudus adalah agen pemulihan yang dahsyat sekali. Roh Kudus turun atasmu. Kalau pakai bahasa yang agak bagus, Roh Kudus yang membuahi kandungan. Karena yang maha tinggi itulah Tuhan. Maaf, pakai kata ini, yang meniduri kamu. Maka Maria bisa hamil. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Yahweh. Kudus. Kudus. Karena dari yang kudus. Roh Kudus itu. Nah saudara, kita menemukan kebenaran ini. Oke, simpan dulu. Kita lari ke Matius 6. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah. Titik, saya nggak mau baca selanjutnya dulu kalimatnya. Saudara, secara logika, seharusnya semua orang Kristen kalau berdoa nggak di kamar yang tertutup, berdosa. Betul tidak? Karena Tuhan Yesus minta, kalau kamu berdoa masuk kamar tutup pintu. Tapi kenapa kita bisa doa di rumah makan, doa di terminal, doa di airport, doa di jalan, doa di mobil, doa di mana saja. Bahkan di gereja kita berdoa dan tidak pakai tutup pintu kamar kita. Dan kita nggak perlu masuk kamar. Lalu doa macam apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Seingat saya lebih dari 13 tahun saya mencari jawaban atas ayat. 4 macam tafsiran Alkitab yang saya pakai sampai hari ini untuk belajar firman Tuhan. Saya nggak ketemu jawabannya juga. Kenapa? Sampai pada suatu hari ketika mempelajari kitab Korintus. Ya kira-kira 13 tahun kemudian. Saya baru dapat jawaban. Korintus nanti kita akan bahas pada bagian terakhir. Saya terkejut. Karena apa? Doa yang Yesus maksudkan di Matius 6. Itu bukan doa yang hari-hari kita lakukan. Doa makan, doa mau tidur, doa mau pergi, doa ini. Ternyata bukan. Tapi ini bicara soal intimacy with Him. Nah, ketika sampai pada kata intim, maaf, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengerti arti hubungan intim, itu menjurus ke satu saja. Yang disebut hubungan intim itu hanya suami istri. Maaf, saya harus katakan ini. Kalau ada 2 orang di kamar yang bukan suami istri, lalu pakai kunci pintu, itu ngapain? Ngerti kok saya pakai yang jelek dulu ini. Yang boleh di kamar dan kunci pintu, itu hanya suami istri. Ngerti nggak kalau kita pakai ini? Nah, saya menemukan ini ketika Roh Kudus membawa saya untuk menggunakan logika anak-anak mengerti Matius 6. Jadi kata doa di sini saudara, bukan sekedar doa-doa yang biasa kita naikkan. Ini hubungan intim dengan Yesus. Maka itu harus di kamar yang tertutup. Kiranya sudah mendapat sesuatu saran tentang seks itu sendiri. Kalau kita kembali kepada kalimat yang pertama tadi kita pelajari. Bahwa apa yang terjadi dengan kita di dunia ini, itu sesungguhnya gambaran apa yang terjadi di surga dengan Tuhan sendiri. Dan itu diterapkan dalam kehidupan kita. Saudara, ini sungguh luar biasa. Nah, kalau begitu, seks itu apa? Kenapa diciptakan seks? Maka jawaban sesungguhnya, karena itu gambaran dia sendiri. Di surga ada itu, maka itu ada kita. Nah, sekarang saya pakai arti rohani. Gereja yang tidak pernah punya hubungan intim dengan Yesus, berarti gereja yang gak pernah mengalami seperti Maria dengan roh Tuhan itu yang turun atasnya dan kuasa yang maha tinggi menaunginya, pasti gereja itu mandul, gak pernah punya anak. Bagaimana mau punya anak gak pernah hubungan seks? Ngerti arti ini? Gereja yang tidak punya hubungan intim dengan Yesus sebagai suaminya dan gereja itu mempelainya. Gereja yang tidak pernah punya doa yang khusus, asal doa saja, maka gereja itu akan mandul dan tidak akan pernah melahirkan anak-anak Yesus, anak-anak rohani. Dan itu bisa dibuktikan. Gereja yang kurang berdoa dalam arti bukan doa malam, doa pagi, doa ini, bukan doa itu, tapi betul-betul intimacy with Him. Pasti orang-orang Kristen itu mandul. Tahun 80-an akhir, waktu Roh Kudus makin dalam mewahyukan ini kepada saya menggunakan terminologi ini, saudara. Maaf, saya pakai kata ini lagi. Sejak saya diberi ngerti itu, maka saya berkata, Tuhan, kalau begitu seharusnya minimal ya, setiap 9 bulan sekali dalam ukuran manusia hamil, tapi ini dipercepat. Maka setiap 9 bulan kalau hubungan saya dengan Yesus itu dekat, hubungan saya dengan Yesus itu baik,
maka saya harus melahirkan sesuatu